Wulandari. Saya dosen Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STDD), salah satu politeknik vokasi di bawah Kementerian Perhubungan. Saya bertugas di Prodi Transportasi Darat Sarjana Terapan. Pada semester 3 saya mengajar teknik sarana kereta api, dan pada semester 4 mengajar teknik analisis kecelakaan dan keselamatan kereta api. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan video yang merupakan bagian dari dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridrama Perguruan Tinggi dalam proses sertifikasi dosen. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Deskripsi mata kuliah Teknik Analisis Kecelakaan dan Keselamatan Kereta Api bertujuan memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar keselamatan dalam sistem perkeretaapian melalui pendekatan analisis kecelakaan dan pendekatan pengendalian resiko. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan memahami bagaimana melakukan analisis kejadian kecelakaan untuk mengidentifikasi penyebab dan pola kecelakaan, serta mengukur dan mengendalikan resiko agar tingkat kecelakaan dapat ditekan pada level yang diterima. Mata kuliah ini membahas manajemen kecelakaan besar dan prosedur tanggap darurat yang harus disiapkan oleh penyelenggara perkeretaapian. Capaian pembelajaran dalam perkuliahan ini, taruna-taruni mampu memahami konsep dasar prinsip penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian di sektor perkeretaapian. Taruna-taruni dapat menjelaskan dasar penerapan manajemen keselamatan, pemantauan, evaluasi kinerja keselamatan perkeretaapian. Taruna-taruni mampu memahami menganalisis konsep dasar SOP keselamatan dan penerapannya. Taruna-taruni mampu mengidentifikasi dan memahami konsep dasar jenis kecelakaan kereta api. Taruna-taruni mampu menjelaskan, memahami konsep langkah-langkah kecelakaan dan teknik pengumpulan data, teknik wawancara, penulisan laporan investigasi kecelakaan. Taruna-taruni mampu dalam mempresentasikan hasil analisis ke dalam kertas kerja dengan metode cell model, switches model, logic tree dalam laporan KNKT. Yang terakhir, taruna mampu mengidentifikasi, menjelaskan kereta api terkait anjlokan karena sarana perkeretaapian maupun prasarana kereta api. Materi perkuliahan Teknik Analisis Kecelakaan dan Keselamatan Kereta Api terdiri dari 16 pertemuan. Yang pertama, penyampaian RPS dan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian. Yang kedua, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan. Yang ketiga, terkait life cycle perkeretaapian. Yang keempat, tentang SOP keselamatan perkeretaapian dan penerapannya. Yang kelima, jenis kecelakaan dan kategori kecelakaan. Keenam, investigasi kecelakaan kereta api. Yang ketujuh, teknik pengumpulan bukti dalam investigasi kecelakaan kereta api. Yang kedelapan, kita akan melakukan ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9 terkait teknik pengelolaan data faktual kereta api. Pertemuan ke-10 terkait teknik wawancara dalam investigasi kecelakaan kereta api. Pertemuan 11, analisa kecelakaan kereta api dengan switches model dan kerangka analisis investigasi. Pertemuan 12 terkait analisa kecelakaan kereta api dengan metode logic tree. Pertemuan 13 kita akan membahas terkait anjlokan, terkait sudden derailment dan well climbing derailment. Ya, pertemuan 14 terkait aspek penyebab anjlokan faktor sarana perkeretaapian. Materi pertemuan 15 terkait anjlokan akibat faktor prasarana kereta api. Dan pertemuan terakhir yaitu pelaksanaan ujian akhir semester. Metode pembelajaran dalam perkuliahan saya yang pertama adalah mereview materi minggu lalu, penyampaian materi, akan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, akan dilakukan terkait kuis dengan Kahoot, jadi akan ada pemberian hadiah terkait juara pertama, dan yang terakhir adalah pemberian tugas.
Berikut saya sertakan video pembelajaran teknik analisis kecelakaan dan keselamatan kereta api pada pertemuan 13 terkait anjlokan yang di dalamnya membahas tentang suddenly derailment dan while climbing derailment. Selamat menyaksikan. Mohon izin Bu, mohon izin rekan, duduk, siap, gerak. Kapal kelas 324, jumlah 29 orang, lengkap, siap mengikuti perkuliahan. Lanjutkan. Lanjutkan. Untuk memulai perkuliahan, doa mulai. Selesai. Serat, tempat, gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan ke-13. Sebelum pertemuan ke-13, saya akan membahas pertemuan sebelumnya. Kita belajar apa kemarin? Minggu lalu, pertemuan 12? Oke, mungkin Samuel bisa menjelaskan terkait pengertian dari logic tree? Baik Bu, dari pertemuan kita sebelumnya, pengertian yang saya tangkap adalah logic tree merupakan diagram yang memiliki banyak cabang menyerupai pohon, dan dari cabang-cabang tersebut menyebabkan faktor-faktor terjadinya kecelakaan, dan dari setiap cabang itu akan ada lagi cabang-cabang berikutnya. Jadi logic tree ini digunakan untuk membahas penyebab kecelakaan dari yang terutama dari paling top sampai yang mendasar. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait pembuatan logic tree. Mungkin ada yang berkenan ke depan untuk membuat logic tree? Siap Bu. Oke, Taruna. Siap, Fahri Bu. Oke, Fahri silakan ke depan. Izin Bu. Untuk penyebab utama dari anjlokan ini yaitu di prasarananya Bu. Akibat dari lidah wesel yang pindah posisi karena terlepasnya penguncian lidah buka wesel. Ini dikarenakan yang pertama yaitu wesel dalam kondisi cacat atau aus. Yang kedua, baut wesel kendor. Ini disebabkan oleh tidak ditemukannya dokumen kalibrasi alat dan SOP terkait prosedur penguncian baut wesel. Untuk SDM sendiri, masinis tidak berkontribusi. Di sini ada teknis DA karena kurangnya tenaga perawatan, dan di bagian lingkungan yaitu disebabkan oleh hujan yang menyebabkan jadinya pelapukan di bantalan weselnya. Siap, terima kasih Bu. Oke, penjelasan dari Samuel dengan Fahri sudah jelas. Samuel dan Fahri mendapatkan 5 poin. Ingat ya, perkuliahan saya dihitung juga keaktifan kalian dalam menjawab. Oke, kita lanjut ke materi anjlokan. Lanjut. Dalam pembelajaran ini, kita pasti ada capaian pembelajarannya. Yang pertama, gitu ya, Taruna-taruni mampu memahami konsep dasar dari anjlokan kereta api. Kedua, Taruna-taruni mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari anjlokan. Dan kita akan juga mampu menganalisis proses dari anjlokan merambat, while climbing derailment, dan yang terakhir adalah mampu menganalisa proses anjlokan mendadak atau sudden derailment. Lanjut? Ya, jadi kita awali dari konsep dasarnya dulu anjlokan. Dari pengertian dari definisi anjlokan. Anjlokan merupakan salah satu kecelakaan yang tertuang di PP 62 tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan kereta api. Jadi pengertiannya apa? Di sini anjlokan adalah kondisi roda kereta api keluar dari rel. Jadi baik sebagian maupun seluruhnya yang menyebabkan terganggunya operasional perjalanan kereta api dan ternyata berpotensi membahayakan keselamatan. Lanjut? Ya, selalu ada debat kusir. Misalnya Taruna Kemas di bidang sarana, dia kan akan bilang gitu, oh kereta saya sudah lewat di kilometer dari prasarana jalan rel. Nah, Taruna Rajes, orang dari
api yang lewat, kenapa kereta Kemas yang anjlok, gitu. Selalu ada debat kusir. Gitu. Jadi kita harus mencari tahu gitu, penyebab dari anjlokan. Lanjut. Jadi gerakan kendaraan rel itu dipengaruhi yang pertama ya kondisi dari jalan relnya. Selanjutnya dari kondisi kendaraan rel dan ya gabungan dari sistem dinamika kendaraan rel dan jalan rel. Ini ada video terkait interaksi antara sarana dan prasarana. Jadi kita bayangkan gitu, tadi di awal kalau tidak ada flashnya, gitu, bisa terjadi anjlokan. Di sini ada flashnya, maka kereta gitu, masih berada di rel. Di sini bisa kita lihat gerakan kereta api seperti snack motion. Ketika ada yang menyentuh kepala rel, ada ketika menjauhi kepala rel. Selanjutnya kita akan bahas terkait kategori besar penyebab anjlokan. Jadi ada dua tipe anjlokan. Yang pertama adalah anjlokan mendadak atau sudden derailment. Ketiga apa? Anjlokan yang disebabkan gaya yang cukup besar dan mendadak untuk mengangkat roda lompat, jadi sehingga terjadi anjlokan. Yang kedua adalah anjlokan dengan cara merambat atau wall climbing derailment. Anjlokan yang disebabkan gaya atau tenaga yang cukup untuk mempengaruhi kestabilan gaya yang normal yang menyebabkan terjadinya rambatan roda di atas rel ya, tetapi belum cukup kuat. Jadi untuk menyebabkan lompatan atau sudden derailment. Lanjut. Nah, di sini ada proses dari anjlokan. Nah, Ki adalah Ki adalah apa? Tekanan roda. Y adalah apa? Y adalah gaya flash. Nah, TC adalah bidang kontak BTS-nya. Nah, ini ya TC-nya. Dan FTC adalah bidang kontak ujung flash. Ya. FTC-nya. Nah, selanjutnya ada TAR, titik awal naik, dan TAJ, titik awal jatuh. Ya, ini sebagai apa? Ciri-ciri dari wall climbing derailment. Jadi, wall climbing derailment ada berapa proses? Ada 5 proses. Nah, lanjut. Ya, yang pertama prosesnya adalah roda kontak normal. Ini ada play-nya dengan permukaan rel pada bidang BDS atau TC-nya tanpa gaya ratelan yang berlebih. Proses kedua, kita lihat di sini ya. Flex roda mulai menyentuh sisi rel atau FC-nya karena adanya gaya ratelan selain kontak dari BDS atau TC-nya. Proses ketiga di sini ya. Nah, ini apa? Sudah apa nih? Titik awal naik ya. Jadi flash roda titik awal naik atau proses ketiga, flash mulai apa? Mengejar sisi rel sehingga tapak roda kehilangan sebagian beban, gitu ya. Proses keempat. Nah, ini ya, apa? Sudah ada apa? Bekas rata di rel karena flash roda naik ya. Oke. Jadi proses keempat adalah ujung flash bersentuhan dengan tepi rel TC, roda semakin stabil dan hampir keluar rel. Nah, yang proses kelima. Nah, ini apa? Ini sudah titik awal jatuh ya. Ketika roda berada di sisi lain atau keluar dari rel ya. Proses kelima adalah TAJ, titik awal jatuh. Roda apa? Sepenuhnya keluar dari rel dan terjadi rel. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau kita lihat ya,
Jadi sarana itu kan bergerak seperti snake motion. Nah, pasti ada apa? Standar play-nya. Jadi standar play di India adalah 19 mm. Jadi standar play yang terlalu ketat memudahkan kecenderungan derailment karena roda cenderung apa? Bergerak di lereng flash dibanding berjalan di tapak roda. Tapi nih ya, kalau di India ada play-nya adalah 19 mm, tapi kalau di Indonesia toleransinya adalah ya min 2 sampai plus 5 mm. Jadi lebar jalan rel di Indonesia kan 10, 6, 7 mm. Oke, lanjut. Nah, di sini ya. Jadi apa? Daerah yang rawan terjadi kecelakaan ternyata di tikungan atau lengkungan, gitu ya. Dimana ketika apa? Ini roda hanya ya satu sisi yang menyentuh dari rel. Jadi nanti ada kontak selanjutnya. Nah di sini ya. Jadi ketika apa sarana melewati lengkungan, pasti akan ada sudut masuk dan dia mengikuti arah dari perjalanan. Ya, ini ada namanya sudut masuk atau angle of track-nya. Lanjut. Nah, di sini ketika kita melewati apa? Lengkungan, pasti ada gaya gesek dan kontak antara roda dengan rel. Ada sudut positifnya. Di mana apa? Ketika roda menggelinding di atas rel karena roda menggesekkan rel dengan sudut tangensial ke arah bawah, ini ya, ini arah bawah. Dan reaksi terjadi dengan gaya gesekan ke arah atas dalam proses derailment. Hanya sudut positif biasanya ya sering terjadi derailment. Oke, lanjut. Ya, di sini ada juga gaya gesek kontak antara roda dengan rel dari sudut negatif. Jadi ketika apa? Roda menggelinding di atas rel karena roda menggesekkan rel dengan sudut tangensial ke arah atas. Tangensial ke arah atas. Reaksi terjadi dengan gaya gesekan ke arah bawah dan dia ada proses menstabilkan, ya. Jadi cenderung apa derailment ketika sudut positif. Oke, lanjut. Nah, di sini ya. Selanjutnya ada gaya gesek dan kontak roda dengan rel sudut zero, di mana kondisi ideal sudut serangnya 0 derajat. Jadi sumbu roda sejajar, ya, rumbu roda sejajar adalah area dari sejajar dengan jalur rel. Adanya flange kontak adalah area utama gesekan. Ada flange kontaknya, di sini flange kontaknya minimal atau tidak ada. Jadi gesekan rendah, ya, kehausan dan energi rendah. Lanjut. Nah, di sini ada gaya kontak antara roda dengan rel saat well climbing derailment atau well climbing, gitu ya. Jadi dipengaruhi oleh apa? Jadi gaya ini dipengaruhi oleh sudut betanya yang terbentuk antara kontak permukaan flange, ya, ini ya permukaan flange, ya, dengan kontak permukaan samping kepala rel. Yang kemudian apa? Menentukan batas nilai rasio dari F per V roda, di mana nilai rasio L per V roda yang melebihi nilai maksimum, ya, bisa mengidentifikasikan apa? Mengidentifikasikan naiknya flange roda ke kepala rel yang berakibat terjadinya anjlok. Oke, next. Oke, di sini ada apa ini? Grafik batas rasio nada Y per Q terhadap durasi waktu. Kalau kita cara membacanya seperti apa, gitu ya? Nah, ketika aman, jika apa kondisi Y
I kurang dari 0,8. Durasinya kurang dari 0,05, ya masih aman atau masih bisa aman jika waktunya adalah durasinya kurang dari 0,05 detik atau second, gitu ya. Nah, selanjutnya ternyata bisa terjadi anjlokan ketika apa? Anjlokannya ketika kondisi Y per I adalah lebih dari 0,8 dan apa durasi waktunya lebih dari 0,8 detik. Dia ada resiko anjlokan. Selanjutnya, kalau ternyata dia lebih dari 3 kondisi Y dan Q-nya, atau dia yang lebih dari kurang dari 0,01 detik, roda bisa mengembang, gitu ya. Nah ini ya, jadinya ya pengertian dari batas grafik rasio nada Y per I. Next, nah kita latihan hitungan ya. Kalian siapkan kertas ya, alat tulis untuk mulai menghitung. Oke? Ya. Di sini diketahui ada studi kasus kondisi aman. Kalian belajar hitung dulu ya. Nanti ada contoh soalnya. Diketahui gaya rata Y adalah 20 kN. Gaya vertikal Q adalah 30 kN dengan durasi gaya berlangsung 0,02 detik. Langkah perhitungannya Y per Q 20 per 30 adalah 0,667. Jadi apa? Nanti kita baca ya di sebentar, saya catat dulu ya. Kita berapa nilai Y dan Q-nya? Y-nya berapa? 0,667 dengan durasinya 0,02. Kita balik ke grafiknya, coba biar kita bisa membaca kesimpulannya. Di sini apa? Y-nya per Q-nya kurang dari 0,8. Waktunya kurang dari 0,05. Berarti dia masih aman. Bacanya. Lanjut. Nah, ini studi kasus kalian. Tolong siapkan alat tulis ya. Kita menghitung. Nanti siapa yang mau mencontohkan di depan mendapatkan 5 poin. Nah, studi kasusnya ada gaya rata lari Y sama dengan 36 kN, gaya vertikal Q-nya adalah 40 kN ya. Durasi gaya ini berlangsung 0,6 detik. Hitunglah nilai Y per I-nya, tentukan apakah masih bisa aman atau terjadi anjlokan dan buat kesimpulannya. Oke, silakan dihitung. Nanti siapa yang berkenan mencontohkan di depan. Oke, Taruna Rajes. Izin menjelaskan dari nilai Y per Q yang hasilnya dapat 0,9 dan dikonversikan ke tabel berikut, bahwasanya keterangannya adalah risiko anjlok. Risiko anjlok dari T-nya juga lebih dari 0,05. Kalau durasinya 0,6. Oke. 5 poin untuk Taruna Rajes. Oke, kita lanjut ke studi kasus dari laporan KNKT, gitu ya. Jadi ada anjlokan tahap komuter lain, gitu ya, di tetap jalan antara stasiun Manggarai dan stasiun Sudirman. Lanjut. Nah, di sini ya kita lihat ternyata apa terjadi anjlokannya di lengkungan dengan tipe rel R54, penambangnya elastik, eklip, pendrol, bantalannya beton, dan dia radius lengkungannya R-nya 300 meter. Lanjut. Di sini ternyata ada apa? Temuan dari tim investigasi di lokasi kejadian. Ada apa? Titik awal naik roda dan titik awal jatuh roda ditemukan berjarak
ya, kurang lebih 60 cm di kilometer 5 plus 487. Ternyata apa? Dari pengukuran geometri jalan, ternyata ada apa? Lokasi anjlokan di lengkungan nomor 1A. Lanjut. Nah, di sini apa? Ditemukan adanya kausan rel, ya. Jadi kausan rel bisa dilihat dari sisi E dan sisi A di sini ya. Jadi kalau kita mau lihat dia melebihi kausannya atau tidak gitu ya, kita lihat di PM 24 tahun 2015 tentang standar keselamatan kereta api ya. Jadi ada apa? Kausan di titik awal naik di E-nya 17 mm dengan TAJ-nya 16 mm. Ternyata apa? Kausan pada TAJ 17 mm dan TAJ 16 mm, kausan maksimumnya adalah yang diizinkan adalah 15. Berarti berlebih antara 1 sampai 2 mm gitu ya. Lanjut. Nah, kita akan diskusi ya terkait studi kasus dari anjlokan komuter lain. Dapat disimpulkan apa? Izin Bu, dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena anjlokan merambat yang ditandai dengan adanya titik awal naik roda dan titik awal jatuh roda tersebut, Bu. Siap, izin menyampaikan Bu, dari kejadian kecelakaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebabnya dari prasarana Bu, yang disebabkan oleh kausan rel pada lokasi anjlokan, di mana toleransi maksimal yang terjadi itu melebihi 1-2 mm. Oke, terima kasih Taruna Aulia dengan Haris 5 poin. Selanjutnya kita akan ke kuis. Oke, siapkan laptop kalian ya. Ada yang kendala jaringan? Oh, kalau tidak ada kita lanjut ya di sini. Nanti kalian balas cakep ya. Saya pantun dulu biar kalian semangat. Pagi cerah burung bernyanyi. Riang di langit biru. Siapkan otak dan hati berseri. Kuis dimulai, semangat selalu. Masih ada kesempatan. Jadi ada apa? Perhitungan sampai akhir pertemuan ke-15 akan mendapatkan apa? Buku metodologi penelitian ya. Di dalamnya ada Bu Mega ya. Tadi sudah ada kuis, selanjutnya ada akan tugas. Tapi kita nanti sebelum tugas mengerjakan tugas kita akan ada praktek. Nanti kita akan ke lab kereta api. Nah, sebelum kalian melakukan praktek, kita kerjakan tugas dulu ya. Untuk minggu depan kalian akan melakukan apa? Perhitungan terkait Y dan Q dan menarik kesimpulannya, dan kalian buat video terkait proses dari while climbing derailment. Oke?